Masih di Talk Show with BHS, masih bersama saya Diki Chandra, ada Wika Salim, Kromosom, dan juga Vitamin C, Elma Tiana. Vitamin C-nya mana? Kayak gitu dong. Kak Elma boleh dilanjut tadi pertanyaan. Oh iya ya, selama di sana. Kegiatannya seperti biasa, sholat subuh berjamaah, terus dengerin ceramah, terus baca beberapa ayat-ayat yang harus dihafal gitu. Mbak Elma sendiri merasakan nggak ada sesuatu yang aneh atau mungkin, aduh nih kayaknya aku nggak banget deh, aduh gimana, kayak gitu nggak? Jadi memang pada saat masuk ke sana itu kan memang saya tuh bahayanya gini, begitu orang mau belajar, dia kan menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Jadi menganggap bahwa kalau guru itu pasti nggak salah, pasti akan mengajarkan kebaikan, pasti akan mengajarkan kebenaran. Betul. Untuk orang yang awam seperti saya yang baru mau mengenal Allah, mau melakukan pendekatan atau jadi buta bener-bener gitu. Dan dulu tuh terkesima dengan sesuatu yang gaib gitu. Jadi buat aku melihat yang gaib itu seolah-olah kayak rasanya ih seru ya, udah merasa jadi mengkultuskan gitu. Padahal kan sebenarnya kita tidak boleh mengkultuskan seseorang gitu. Jadi saya merasa nyaman dengan oh bisa begini ya, oh bisa begini ya, bisa begini. Padahal sebenarnya kita kalau belajar berguru itu kita harus memang sesuaikan akhlaknya, melihat akhlaknya dan juga sesuai dengan hadis dan Quran itu penting ternyata. Jadi kita tidak boleh terkesima dengan karomah, itu yang bahaya. Jadi melihat karomah seseorang itu bisa hilang atau bisa jadi tinggi atau bisa jadi apa itu buat orang-orang baru pada saat itu seperti saya. Sempat bisa hilang juga ada. Iya kan juga hilangnya tuh kan entah trik entah apalah ya. Tapi kayak Elma maksudnya nyaksiin kayak hilang gitu terus tring gitu atau hilang tiba-tiba ya kan juga masalahnya juga toilet. ada dalam pengaruh juga kan waktu itu ada dalam pengaruh yang namanya kita dalam pengaruh pengaruh narkoba waktu pada saat itu kan jadi kayaknya iya aja bener-bener aja gitu loh. Tapi berarti maaf Kak, berarti waktu Kak Elma di sana memang diajak untuk pakai narkoba? Iya kan dulu ada cerita tentang orang-orang yang ingin melakukan wirid atau ingin apa kan pasti dengan asap-asap apa dengan dibakar-bakar apa gitu ya, dupa atau ada namanya mungkin yang kepercayaan maghrib, gitu ya. apalah maghribi apa buhul maghribi. Sesajen gitu ya? Bukan sajen, beda ya? apa tuh namanya tuh untuk orang-orang yang bisa kuat wiridnya lah gitu. Pada saat itu ya saya yang itu tadi yang bilang kan kita yang namanya positif dengan guru, terus kita mengikuti selama ini nggak mungkin lah ngajarin yang nggak ini gitu kan. Karena udah percaya di awal ya. Udah percaya di awal gitu. Tapi yang namanya hati itu kan nggak bisa dibohongin gitu. Jadi sebenarnya misalnya sebenarnya gini, oh gitu ya, oh iya. Tapi kok hati kok kayaknya ada sesuatu. Masa iya sih, masa ini gitu cuma nggak berani untuk mengungkapkan, nggak berani untuk nolak, nggak berani nggak apa gitu. Tapi sembuhnya juga setelah umroh, untuk umroh terus saya tuh bener-bener berdoa di depan Ka'bah tuh. Saya bilang ya Allah kalau memang jalan saya benar, saya minta ditenangin hati saya. Kok selama ini saya belajar tapi hati saya nggak tenang gitu. Kok hati saya nggak tenang, kok hati saya nggak nyaman. Apakah emang ini benar jalan saya di sini? Kalau enggak tolong ditunjukkan gitu. Itu saya sampai nangis. Terus saya bilang saya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya, hanya Engkau yang bisa menunjukkan jalan kebenaran saya gitu. Di depan Ka'bah itu habis saya berdoa gitu kan nangis-nangis tuh gitu kan. Saya inget banget tuh ada yang getok kepala saya, ada yang injek kepala saya, ada yang pokoknya seolah-olah tuh kayak rasanya tuh kayak dalam ini saya tuh kayak orang bodoh gitu. Akhirnya saya sholat sunat taubat, terus abis pulang umroh itu terus saya niatkan udah deh aku nggak balik ke sana lagi. Nggak balik dulu ke sana lagi. Sampai akhirnya memang ada jalannya ketemu sama orang-orang yang bisa ngeruqyah. Nah dari situ baru
baru menyadari bahwa wah selama ini tuh aku tuh jalanku tuh salah, terus ikut-ikut pengajian, ikut-ikut kajian. Terus kalau suami, anak itu pada saat itu di antara 4 anaknya Mbak Elma ada nggak 1 atau 2 yang Waktu itu masih kecil-kecil, jadi nggak ada yang protes. ada yang protes? Nggak ada yang protes. Suami sempat Suami tuh kayak melihat dia gini, satu sisi dia melihat kan aku banyak nulis ya, aku banyak nulis, terus aku juga perubahannya juga drastis, jadi dia juga melihatnya, wah nggak apa-apa nih, bagus buat istriku lah gitu. Jadi ngeliatnya juga kayaknya melihatnya menurut dia tuh kayak semakin soleh, sama suami juga nggak apa. Tapi setelah semuanya terungkap, aku cium kakinya dia minta maaf, ke anak-anak juga minta maaf, ke orang tua, lingkungan aku yang dulu aku tinggalin semuanya gitu. itu kan sebenarnya kayak sosok ibu tuh penting banget untuk anak-anak. Iya. Ada Nah, kakak juga penyesalan ada rasa kan? penyesalan gak sih karena waktu Iya. masa-masa emas, umur emas anak kakak nih kakak nggak ada Ya di itu sisi yang mereka aku sekarang gitu. menyesal gini. Alhamdulillah waktu zaman pada saat itu anakku masih kecil, Iya. aku pergi pulang balik Jakarta. Ya. Sukabumi, Jakarta Sukabumi, dia masih kecil ya kan. Ya. Nah setelah aku 9 tahun tiba-tiba gede, aku ngerasain sedihnya kedekatannya rada kurang. Ya. Terus dipeluk gimana ya, agak sungkan dia gitu. Anakku langsung ngasih tahu gitu. Oke. Ya udah bunda, yang kesalahan yang dulu tuh nggak perlu di ini, tapi bunda memperbaiki diri sama keluarga, harus lebih deket. Jadi ya sebenarnya aku sedih sih bun, waktu itu ditinggal sama bunda, ngambil rapot sendiri, pembantu apa segala macam. Duh kalau ngomongin anak kenapa sih harus sedih? Ya, daripada anaconda. Anak itu adalah pelipur hati yang memang aku ngerasain banyak banget menyia-nyiakan waktu meninggalkan mereka sehingga mereka dewasa tuh tanpa aku gitu. Mudah-mudahan anak-anakku ini bisa menerima kesalahan aku dan apa ya, sedih juga. Bilang sayang dong sama anak-anaknya, kan pasti nonton. Hai mama, hai mama, mamanya ini. Hai sayangku semuanya, mudah-mudahan kalian walaupun tanpa bunda ini bisa menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Anak yang soleh dan soleha. Walaupun bunda dulu kecil nggak pernah ngedampingin kamu, tapi doa bunda untuk kalian semua untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup ini, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dunia akhirat. Amin. Gitu. Wow. Amin. Amin. Tetap di Talk Show with BHS.